Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tasi'u an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tasi'u utawi iki iku hadis kang kaping 9. An Abi Hurairah kang cerita saking Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin rupane Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah ta'ala halim mahulur sapa Allah anhu ing Abi Hurairah qala matur sapa Abi Hurairah sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu mugi paring rahmat ta'zim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan yaqulu halidawu sapa Rasulullah rupane dawa manahitukum anhu fajtanibuhu ila akhirih ma utawi perkara nahaitu kang nyegah sapa ingsun kum ing sira kabeh anhu adoh saking ma fajtanibu mongko ngedohno sira kabeh hu ing ma wa malan utawi perkara amartu kang perintah sapa ingsun kum ing sira kabeh bihi kelawan nglakoni ma faktu mongko nekanono sira kabeh minhu ing ma mastata'tum sak mampu sira kabeh fa innama ahlakal ladzina mongko setuhune kerusakane pira-pira wong akeh min qablikum kang tetep ing dalem sedurunge sira kabeh iku kasratu masailihim sebab akeh takone alladzina waqtilafuhum lan oleh nulayani alladzina ala anbiya'ihim ing ngatasi pira-pira nabine alladzina rawang riwayatake hu ing hadis al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan tentang apa saja yang dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus dijauhi, dan apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad itu harus dijalankan. Nah, antara perintah dan larangan itu ada perbedaan. Jadi nahitukum anhu fajtanibuhu ini menunjukkan arti bahwa istanibuhu jumlatun wahidah. Jadi dengan satu jumlah fajtanibuhu itu menunjukkan nahi tahrim. Jadi sesuatu yang diharamkan itu harus dijauhi secara mutlak, tidak ada penawaran. Kadang ada orang berpendapat kan begini, misalkan untuk obat bagaimana gitu. Nah, untuk obat itu tergantung yang mengobati. Jadi yang resmi mengobati itu kan dokter. Jadi misalkan dokter menyarankan ini, boleh saja secara hukum boleh secara syariat. Tapi hukum dasarnya sesuatu yang haram itu mutlak harus dijauhi. Jadi kalau dokter memerintahkan gimana, itu pengecualian. Jadi kalau darurat tidak memakan hal itu hukumnya mati, jadi itu
itu darurat. Jadi dokter kadang harus mengetahui ukuran itu. Jadi dibolehkan mengkonsumsi haram, tapi karena apa? Kalau tidak makan ini, orang ini akan mati. Itu hukum darurat, beda. Tapi secara normal haram, perkara haram itu harus dijauhi secara mutlak. Adapun larangan itu kan ada dua. Jadi pertama yang larangan tahrim, yang kedua larangan karohah. Nah, larangan makruh ini boleh dijalankan, masih boleh dilakukan. Kalau perintah itu redaksi perintahnya itu kan wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Ada kalimat mastata'tum, ini sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi menjalankan semua perintah agama itu sesuai dengan yang menjalankannya. Contoh misalkan begini, misalkan orang akan wudhu, itu air yang dipakai wudhu itu cuma cukup untuk membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, kaki tidak mendapatkan. Akhirnya tetap dilaksanakan wudhunya tadi secukupnya. Setelah itu dilanjutkan dengan tayamum kan itu. Jadi semampunya, bukan mutlak pokoknya harus wudhu, tidak. Misalkan lagi kan kita punya air, tapi air ini itu sedianya untuk minum hewan peliharaan kita, untuk minum sapi atau kambing. Nah, akhirnya apa? Kita dibolehkan tayang itu. Jadi arti dari mastata'tum itu seperti itu. Jangan terus harus wudhu masih ada air. Nah, lihat dulu airnya itu yang mana. Lalu dawuh Nabi selanjutnya atau sabda Nabi selanjutnya itu fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Jadi kenapa banyak bertanya itu menyebabkan kehancuran umat-umat sebelumnya? Nah, ini perlu dijelaskan sedikit. Jadi pertanyaan itu adalah kunci ilmu. As-su'alu miftahul ilmi. Nah, tapi pertanyaan itu ada bagian-bagiannya sendiri. Jadi bertanya tentang kewajiban dalam agama itu hukumnya fardu, hukumnya wajib. Jadi bertanya tentang kewajiban dalam agama hukumnya wajib, seperti apa? Untuk sholat, puasa, zakat, terus hukum jual beli dan lain sebagainya. Kalau kita tidak tahu, kita wajib bertanya. Wajib. Kalau tidak bertanya, berarti otomatis dosa. Nah, itu yang disabdakan oleh Nabi, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Dalam redaksi lain ditambah wa muslimatin. Jadi harus bertanya, tidak tahu harus bertanya. Nah, tidak boleh diam. Jadi tidak tahu cara jual beli yang halal bagaimana, diam saja, yang penting jual beli. Tidak boleh, bertanya dulu. Nah, bertanya ini
kepada siapa? Nah, seharusnya bertanya kepada orang yang tepat. Kalau Al-Quran yang difirmankan oleh Allah menyatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanyalah pada orang yang ahli dalam Al-Quran, yang ahli dalam bidang tersebut, apabila kamu tidak mengetahui. Jadi perlu diingat lagi, bertanya dalam hal-hal yang diwajibkan agama adalah hukumnya wajib. Kemudian pertanyaan yang kedua itu untuk tafaqquhu fiddin, untuk memahami agama. Jadi bertanya untuk lebih memahami detail agama lagi, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau tadi fardu ain. Jadi fardu kifayah itu seperti meminta fatwa. Jadi lebih bisa detail tahu agama lagi, itu fardu kifayah hukumnya. Jadi misalkan kalau kamu sudah tahu ilmunya sholat, ya ingin lebih lagi itu kifayah. Tapi mengetahui ilmunya sholat, yang pertama mengetahui rukun sholat, syarat sah sholat, syarat wajib sholat, itu hukumnya fardu ain. Tapi terus kamu sholatnya khusyuk, pengen yang lebih lagi, itu fardu kifayah. Jadi tetap harus ada yang mempelajari hal itu untuk menggugurkan kewajiban. Itu model pertanyaan yang kedua. Terus model pertanyaan yang ketiga, itu pertanyaan yang tidak diwajibkan oleh agama. Jadi pertanyaan yang tidak diwajibkan oleh agama, tidak dianjurkan bertanya, malah ditanyakan, itu yang tidak boleh. Jadi yang dimaksud hadis ini itu asratu masailihim, itu pertanyaan-pertanyaan yang malah memberatkan. Seperti ada sebuah kejadian ketika Nabi Muhammad SAW itu membacakan ayat tentang haji. Itu ada salah satu sahabat yang bertanya. Jadi ayat yang dibacakan oleh Nabi, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu ada seseorang bertanya, "Aqul amin ya Rasulullah. Apakah harus setiap tahun?" Nah, Nabi melengos, tidak melihat orang itu. Diulangi sekali lagi, Nabi melengos lagi. Diulangi sekali lagi, Nabi melengos lagi. Akhirnya apa? Nabi memberitahukan, kalau sekiranya saya menjawab itu boleh, maka kalau diwajibkan Allah, tentu haji itu akan menjadi berat. Kalau setiap tahun harus haji sekali, itu jelas berat. Iya, kalau orang Mekah Madinah, orang Indonesia setahun sekali berangkat haji, itu. Maka pertanyaan yang seperti itu tidak perlu ditanyakan. Hal itu senada dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana ketika ada sebuah kejadian pembunuhan, itu kaum Nabi Musa itu meminta Nabi Musa agar munajat kepada Allah supaya diberi petunjuk siapa yang membunuh orang tersebut. Akhirnya Allah munajat. Akhirnya Nabi Musa munajat kepada Allah, dan Allah memerintahkan Nabi Musa agar menyuruh umatnya menyembelih sapi. Perintah pertama kan cuma menyembelih sapi, jadi sapi apapun bisa, yang penting sapi kan itu. Tapi orang Bani Israel, ya tetap Bani Israel, bertanya, ciri-cirinya sapinya bagaimana? Sapinya laki-laki atau perempuan?
pertanyaan nggak karu-karuan, malah dijawab sama, ditanyakan lagi sama Nabi Musa kepada Allah. Akhirnya terus perintah itu turun terus sampai akhirnya disuruh mencari sapi yang warnanya keemasan. Kan tambah sulit. Satu daerah Mesir yang punya daerah wilayah Mesir Palestina yang punya sapi itu cuma 1 orang. Nah, itu kan kesulitan. Tadi misalkan suruh perintah beli sapi langsung berangkat sembelih sudah. Itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang modern seperti itu tidak perlu ditanyakan karena malah akan memberatkan sebuah hukum. Ya, seperti tadi perintah haji tadi, walulayala nasu hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, Nabi itu saking sayangnya kepada kita tidak menjawab pertanyaan seperti itu. Diam saja, melengos. Bukan tidak mau menjawab, tapi takutnya nanti kalau Nabi menjawab diiyakan sama Allah, otomatis wajib setiap tahun. Nah, itu gunanya haji itu seperti itu. Jadi pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya tidak usah dijawab. Bukan berarti yang ditanya itu bodoh, bukan, karena hal itu tidak perlu dijawab. Jadi demikian penjelasan hadis yang ke-9. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga lantaran ngaji hadis ini kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW kelak fi yaumil qiyamah, dan semoga kita tergolong umatnya Nabi Muhammad SAW dan berdiri di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Dan semoga semakin hari kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, semakin bertambah ilmu, bertambah pula hidayahnya, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.